sesuai dengan formalitas tadi, di mana tadi dari 3 yaitu tahap plan, kemudian do, baru aksi. Nah, tahap plannya itu kami menguraikan masalah, faktor penyebab masalah dan solusi. Nah, kebetulan pelaksanaan pembelajarannya itu di fase E11 SMA 10 Padang. Nah, pada masalahnya ditemukan berdasarkan observasi dan juga wawancara, belum terlihat dengan jelas tindakan kolaborasi, gotong royong, dan kreatif yang ditunjukkan oleh peserta didik fase E11 ini sebagai bagian dari penguatan profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Kemudian peserta didik memiliki tingkat antusiasme belajar yang masih rendah. Ini kami dapat dari hasil observasi langsung dan juga wawancara. Kemudian dari observasi langsungnya kami melihat masih ada yang tidur, bermain HP, ngobrol dan ngobrol dengan teman selama PPL. Kebetulan waktu itu yang mengajar adalah rekan PPL reguler. Nah, jadi memang waktu itu tadi merasa bosan sama proses pembelajaran. Nah, diketahui faktor penyebab masalahnya yang pertama adalah media pembelajaran yang digunakan itu berupa PPT yang berisi tulisan saja dengan background yang monoton seperti hitam putih. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan masih didominasi oleh ceramah, dan proses pembelajaran itu belum memperhatikan karakteristik peserta didik. Nah, seperti yang di judulnya itu pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi atau mengakomodir kebutuhan peserta didik. Nah, solusi dari kami dan juga saya khususnya itu saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berintegrasi dengan teknologi. Kemudian menggunakan media pembelajaran berupa media interaktif dan video animasi 3D. Kemudian menggunakan mode PBL serta memfasilitasi serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merekonstruksi kembali pengetahuannya sesuai karakteristik peserta didik. Karena diketahui pas observasi sebelumnya belum ada terlihat dalam proses PBM kesempatan peserta didik untuk merekonstruksi kembali pengetahuannya di akhir pembelajaran. Nah, untuk media perangkat itu telah saya upload di YouTube saya, bisa di scan di button yang saya tampilkan di sini. Untuk medianya itu saya gunakan 2, media interaktif dan media animasi 3D. Nah, untuk menarik peserta didik itu saya menggunakan video animasi itu dengan background musik yang memang viral atau yang memang terkenal di generasi mereka, yaitu saya menggunakan background dari theme song anime One Piece, karena diketahui anime One Piece itu merupakan salah satu anime terbesar di dunia. Jadi langsung ketika pada saat proses pembelajaran, ketika melihat videonya, wah ini tentunya One Piece. Jadi mereka dengan itu saja mereka langsung tertarik dan melihat video animasi replikasi virus itu dari awal sampai akhir. Nah, itu salah satu udah memulai memunculkan ketertarikan peserta didik pada fase S11 untuk memahami materi yang akan diajarkan. Dan juga perlu diketahui untuk S11 kenapa kita juga harus memperhatikan kebutuhan atau karakter peserta didik, karena memang peserta didiknya itu sangat unik sekali. Gitu, kita tidak bisa menggunakan hal-hal yang biasa saja untuk lokal ini. Dan kemudian juga waktu itu kenapa juga peserta didik ini merasa bosan, memang pada pembelajaran biologi itu terlaksana pada hari Senin dan waktunya itu dekat dengan zuhur. Jadi dari jam 12 kemudian habis istirahat lagi baru dilanjutkan lagi dengan proses pembelajaran. Nah, dengan melaksanakan solusi yang telah saya rumuskan bersama dengan rekan. Nah, dari hasilnya itu memang tidak ditemukan lagi peserta didik yang tertidur dan sebagainya di dalam kelas. Kemudian semuanya terlibat dalam merekonstruksi pengetahuannya dan bentuk produk sesuai keinginan dan karakteristik masing-masing. Nah, pada akhir pembelajaran, saya memang meminta mereka untuk membuat atau merekonstruksi lagi bentuk pengetahuan yang mereka dapatkan selama PBM dalam bentuk apapun. Jadi karena memang ada 3 gaya belajar mereka, yaitu audio visual, kemudian audio visual dan kinestetik. Nah, saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih bagaimana yang mereka mau. Ada yang mereka memilih untuk menggambar, kemudian ada yang memilih untuk membuat sebuah replika, kemudian ada yang memilih untuk membuat vlog.
silakan di scan barcode ini untuk melihat karya mereka. Nah, untuk dari perbedaan rekonstruksi pengetahuan ini, saya memang memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan. Ada yang ingin menggambar atau berfokus dengan visual, itu saya memberikan medianya, tapi memang medianya berupa roti. Waktu itu saya menyediakan roti, tawar, dan selai. Jadi mereka menggambar tahap replikasi virus itu dengan media roti dan alat roti itu selai gitu. Kemudian untuk yang ingin memperhatikan waktu itu saya memang menyediakan 2 buah karton karena sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Kemudian untuk yang vlog, memang mereka membuat sendiri karena memang itu menggunakan aplikasi di smartphone. Jadi dalam waktu sekitar kurang dari 30 menit mereka selesai membuat hasil rekonstruksi pengetahuan mereka. Itu yang membuat saya sangat excited sekali karena di pembelajaran sebelumnya itu memang tidak ada bentuk nyata dari hasil mereka mampu menyimpulkan pengetahuan yang mereka dapat pada saat proses pembelajaran seperti itu. Nah, untuk melihat salah satu ini yang saya takjubnya karena ini adalah salah satu karya yang tidak sangka-sangka, begitu juga teman-teman saya juga menyangka mereka bisa membuat hal seperti ini, begitu juga dengan guru pamong saya itu juga tidak menyangka mereka membuat vlog seperti ini. Jadi karyanya dibuat pada hari ini juga dan setiap hari. Jadi hal-hal yang tidak disangka-sangka karena memang dari awal belum tidak ada bentuk hasil rekonstruksi pengetahuan dalam kesempatan ini yang diterapkan di S11. Ini kelompok mana tuh? Oh, ini kelompok Ebola namanya karena per kelompok itu beda-beda namanya. Sesuai dengan kelompok Ebola. Jadi sekilas hasil karya kelompok dari saya itu kelompok Ebola. Nah, kemudian pada tahap refleksinya tentu ada faktor-faktor penyebab keberhasilan, kendala, dan solusi. Memang faktor penyebab keberhasilan itu adalah fasilitas sekolah yang mendukung. Karena kebetulan di S11 itu mereka sudah lengkap, mereka udah punya apa sendiri, mereka udah punya sendiri gitu, proyektor sendiri, kemudian memiliki speaker sendiri. Jadi saya tinggal koordinir aja dengan ketua mereka. Kemudian instruksi yang jelas sebelum PPM. Memang sebelumnya saya menginstruksikan sebelumnya ini yang harus disiapkan pada saat pembelajaran dengan saya nanti. Jadi tidak perlu cari-cari lagi. Kemudian penggunaan media yang tepat karena di sini saya memang tidak menggunakan PPT saja, saya menggunakan media interaktif dan juga video animasi. Kemudian kendalanya yang paling terasa itu adalah koneksi jaringan yang sebagai penunjang PPM itu tidak stabil karena memang saya di sini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi dengan teknologi dan koneksi. Jadi ini kadang-kadang mengalami gangguan pada saat terakhir. Dan kemudian solusinya ya saya mencoba untuk mengganti provider yang cocok yang koneksinya bagus di SMA di 10 padam. Tapi ini tantangannya tentu saya harus membuat suatu media atau suatu taktik lagi agar tetap menciptakan proses pembelajaran berdiferensiasi dan menyenangkan serta bermakna. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.